pagi anak-anak. Semangat sekali. Apa kabar semua? Wah, luar biasa. Sekali lagi, jika ibu menanyakan apa kabar, maka semua harus menyatakan luar biasa. Yes, yes, yes. Apa kabar semua? Oke, siapa yang tidak hadir di sini? Siska, kemana Siska? Oh, dia sakit. Oke, nanti pulang sekolah kita jenguk dia ya. Oke, sekarang sebelum memulai pelajaran kita harus menyanyikan lagu wajib nasional dan berdoa. Oke, Fitri ke depan dan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya adalah Garuda Pancasila. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mari kita berdoa. Amin. Oke, setelah kita bernyanyi dan berdoa, kita akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Siapa yang tahu, ayo? Oke, pasti semua tidak tahu kan? Dan ini adalah rahasia. Oke, sekarang kita bacakan. Ayo kita bacakan. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar. Yang kedua, setelah membacakan teks, siswa dapat menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam grafik yang sudah disiapkan dengan sistematis. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman dengan benar. Yang keempat, siswa mampu mempresentasikan contoh-contoh kerjasama dalam keberagaman yaitu kerja bakti, siskamling, gotong royong, dan lain-lain. Oke, setelah kita membacakan tujuan pembelajaran, Ibu mau bertanya nih kepada Fitri. Pembelajaran pertama kita hari ini apa? Oke, betul. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Riani? Iya, betul sekali. Terima kasih Fitri dan Riani. Oke, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ayo, siapa mau bertanya sama Ibu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut? Oke, tandanya anak-anak Ibu belum mengerti. Oke, Ibu akan jelaskan. Ayo, Riani, kita bacakan. Gagasan pokok adalah inti dari cerita keseluruhan paragraf atau topik pembahasan dari sebuah teks. Gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam suatu teks. Oke, terima kasih Riani udah membacakan tentang pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit. Gagasan pokok adalah gagasan dari seluruh isi cerita. Seluruh isi cerita, maupun itu 5 paragraf, maupun itu 6 paragraf. Gagasan pokok itu dari seluruh cerita tersebut. Dibandingkan dengan gagasan pendukung itu adalah kalimat-kalimat yang mendukung si cerita tersebut. Bisa terdapat di paragraf, bisa terdapat di judul teks, bisa terdapat di kalimat-kalimat tersebut. Oke? Ada yang mau bertanya tentang pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung? Oke, tidak ada. Semua hebat, semua bisa menangkap apa yang Ibu ajarkan hari ini. Oke, Ibu mempunyai sebuah teks, tapi teks tersebut ada 3 paragraf. Akan dibacakan oleh Julie, Jessica, dan Fanny. Ayo ke depan, kita membacakan satu persatu paragraf ya. Oke, yang pertama adalah Julie, bacakan paragraf pertama. Gotong royong merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama dalam melaksanakan suatu agar cepat selesai. Biasanya kegiatan yang dilakukan secara gotong royong adalah membersihkan lingkungan sekitar, membersihkan lingkungan masjid atau tempat ibadah lainnya, dan lain-lain. Terima kasih Julie. Dilanjutkan Jessica. Di Indonesia sendiri,
Gotong royong sudah menjadi budaya Indonesia yang sangat melekat. Dapat kita lihat bila sedang mengerjakan kegiatan yang sulit untuk dikerjakan sendiri, pasti akan ada gotong royong. Terima kasih Jessica. Akan dilanjutkan oleh Fani. Diharapkan bahwa gotong royong selalu ada dan tidak luntur akibat datangnya budaya lain. Karena gotong royong membawa banyak manfaat, salah satunya membuat suatu pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan terasa lebih mudah dikerjakan. Oke, terima kasih anak Miss Julie, Jessica, dan Fanny. Oke, terima kasih untuk Julie, Jessica, dan Fanny yang sudah membantu Ibu untuk membacakan teks yang berjudul Gotong Royong ini. Oke, setelah membacakan teks tersebut, Ibu mau memberikan tugas. Tetapi tugas ini adalah tugas kelompok, di mana jika tugas kelompok harus bergotong royong. Bagus sekali, harus bergotong royong, harus bekerja sama mengerjakan tugas tersebut. Oke, tugas yang diberikan yaitu harus menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut, yaitu dari teks gotong royong yang sudah dibacakan kawan-kawan kita. Oke, Ibu akan memberikan sebuah kertas yang akan dituliskan oleh gagasan pokok dan gagasan pendukung ini. Oke, Ibu akan memberikannya 1, 2, dan 3. Ya, itu 3 kelompok, di mana 3 kelompok tersebut, kelompok 1, kelompok Juli harus menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 1. Oke, kelompok Jessica harus menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 2. Kelompok Fanny harus menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 3. Oke? Mengerti semua? Oke, mengerti. Oke, Ibu akan memberikan sedikit waktu, yaitu waktu 5 menit untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Oke? Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Sekarang setiap perwakilan kelompok harus membacakan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ke depan. Oke? Oke, dari kelompok Juli siapa yang mau ke depan? Oke, Juli sendiri. Kelompok Jessica? Riani. Kelompok Fani? Oke, Apri. Ayo ke depan, bacakan ya. Oke, terima kasih kepada yang sudah membacakan ke depan. Semua hebat, semua jawabannya sangat benar. Ibu salut kepada kalian semua. Nanti nilainya pasti bagus Ibu berikan. Jadi semua harus semangat mengerjakan tugas, oke? Oke. Dari cerita kita gotong royong tersebut, Ibu mau bertanya, siapa yang sering bergotong royong di rumah? Riani? Ya, jika Riani sering bergotong royong di rumah dengan keluarga Riani tugasnya apa? Bagus sekali, mencuci piring, bagus. Kalau Fitri? Iya, bagus, menyapu rumah. Oke, gotong royong ini bukan hanya di keluarga ya, ada di masyarakat, di lingkungan juga ada. Oke, kita akan Baik, ini adalah contoh dari gotong royong, kerja bakti, dan kerjasama. Gambar yang pertama kita lihat, mereka membersihkan dan membeda-bedakan sampah, di mana ada sampah organik dan anorganik, dan dikerjakan oleh 4 orang. Gambar yang kedua adalah membersihkan selokan ataupun pekarangan lingkungan mereka. Yang ketiga ada kerjasama dengan ronda malam, bukan hanya 1 orang tapi ada 3 orang. Yang kedua itu adalah kerja bakti. Kerja bakti dilakukan oleh beberapa keluarga dan beberapa lingkungan. Gotong royong, mereka bergotong royong untuk membangun pos ronda. Itu adalah membangun pos ronda. Wah, bagus sekali kan? Ya. Oke, kita kan sudah melihat contoh-contoh dari gotong royong. Baik,
Dari contoh gotong royong tersebut kita mempelajari bagaimana kita harus bersifat kerjasama untuk mencapai eh, tujuan secara bersama-sama juga, agar pekerjaan yang kita kerjakan cepat selesai. Jika hanya satu orang yang mengerjakan, tidak akan cepat selesai. Tapi jika dibantu oleh teman-teman ataupun masyarakat, akan cepat selesai. Seperti contohnya juga di kelas. Contohnya Fitri sedang menyapu dan ada teman yang sedang berkerumun. Seharusnya apa yang dilakukan orang yang berkerumun tersebut, siswa-siswa yang berkerumun tersebut? Ayo coba Angel, apa yang dilakukan oleh teman-teman yang berkerumun tersebut? Ya, betul sekali, membantu Fitri mengerjakan dan menyapu lantai di kelas agar cepat selesai. Betul sekali, terima kasih Angel. Oke, contoh berikutnya. Kita melihat ada sampah bertaburan, tapi kita melewatinya, kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Apakah kita harus menghindari, apa kita harus mengambil? Coba Riani. Betul sekali, kita mengajak teman agar mengambil sampah tersebut. Terima kasih Riani. Oke, dari pembelajaran kita sudah mencapai tujuan pembelajaran kita. Kita sudah mengetahui dan bisa menjawab dan bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, kita bisa memaknai sifat kerjasama yang ada di lingkungan kita. Baik, pembelajaran kita sampai hari ini. Tetapi Ibu mau minta kepada siswa-siswi agar menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Ayo, coba siapa yang mau? Tunjuk tangan, ayo. Oke, Jentono, ayo maju ke depan. Oke. Ya, bagus sekali. Kita hari ini telah mempelajari tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, gotong royong, kerjasama. Bagus sekali. 4 yang sudah kita dapat ilmu dari sekolah hari ini. Oke, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita, Ibu mau memberikan tugas yang mudah, oke? Baik, ini adalah tugas kita. Buatlah sebuah teks karangan Anda tentang gotong royong atau kerja bakti dan tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut. Oke, dari tugas ini Ibu mau adalah karangan teks yang sudah kita alami, contohnya di lingkungan kita, di keluarga kita, di sekolah atau dimanapun itu. Jika ada yang mau bertanya, Ibu silahkan. Oke, dari tugas kita ini ada yang mau bertanya? Oh, Koko apa? Oh, kapan dikumpul? Oke, kapan dikumpul? Minggu depan akan kita kumpul di pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih Koko. Oke, sampai disinilah pertemuan kita. Jika ada kesalahan, Ibu minta maaf dan doa akan dipimpin oleh Koko. Ayo maju ke depan. Amin. Terima kasih Koko. Selamat pagi anak-anak.